Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Saya Melani Putri Panggabean dengan NIM 25110111074, absensi 17 dari BKD. Saya akan memaparkan verbatim dari mata kuliah mikro konseling lanjut. Nomor 1 ada skill multicultural from client and culture counselor, yang dimana hal ini adalah kemampuan konselor dalam menggali nilai kebudayaan dan juga kebiasaan konseling dalam proses konseling, yang dimana contoh verbatimnya. Baik, kalau ibu tidak salah dengar, dari marga dan juga nama Adi, keluarga Adi berasal dari Batak Tobaya. Begitu ya. Yang kedua ada attending behavior, yang dimana ini adalah skill yang dikuasai oleh konselor dalam memperhatikan gerak-gerik. Nah, attending ini bersangkutan dengan postur tubuh, vocal quality, kemudian pandangan mata, senyuman. Nah, contoh verbatimnya. Baik, silahkan duduk dengan nyaman ya, Adik. Di ruangan ini, Adik aman. Ibu siap mendengarkan apapun cerita dari Adik. Baik, yang ketiga ada client observation skill, yang dimana ini adalah keterampilan konselor dalam mengamati, membaca, dan juga mencermati setiap perubahan perilaku verbal maupun non-verbal yang ditunjukkan oleh konseling selama proses konseling. Contoh verbatimnya. Baik, ibu perhatikan setiap kali Adik menyebutkan area koridor di kelas 9 atau kata perundungan, dada suara Adik itu langsung mengecil dan juga tangannya refleks saling meremas dengan erat begini. Apa sebenarnya yang terjadi dalam hati Adik setelah mengingat hal itu? Begitu ya. Kemudian ada skill open and close question. Open question adalah pertanyaan terbuka, yang dimana skill ini membutuhkan jawaban yang panjang, sedangkan close question adalah pertanyaan tertutup yang membutuhkan jawaban singkat seperti iya, tidak, tentu, dan sebagainya. Contoh verbatim dari open question. Baik, bagaimana biasanya pikiran-pikiran takut itu mulai muncul dan memengaruhi aktivitas belajar di kelas? Kemudian, contoh verbatim close question. Apakah hal itu membuat Adik sampai menarik diri dan juga memilih mengisolasi diri sendiri saat jam istirahat? Oh, baik, begitu ya. Kemudian ada encourage. Encourage adalah keterampilan dasar untuk merespons dan juga memproses dan menyatukan cerita konseling agar alurnya itu berjalan terurut. Kemudian ada paraphrasing. Paraphrasing ini adalah kemampuan konselor dalam mengulang perkataan tanpa mengubah makna kata tersebut. Kemudian ada summarization. Summarization adalah kemampuan untuk menyusun atau merangkum kembali hasil pembicaraan dari poin-poin penting yang telah dibahas bersama oleh konseling. Contoh verbatim encourage. Baik. Lalu kemudian parafrase. Jadi Adik merasa sangat terbebani dan juga kesulitan dalam beristirahat akibat pikiran cemas, begitu ya. Kemudian summarization. Baik dari percakapan kita sejak awal, kita sudah mengidentifikasi bahwa rasa takut Adik itu bersumber dari rasa takut
bersumber dari pikiran negatif. Nah, kita juga sudah sepakat untuk mengatasi kecemasan ini dengan mencoba memotong pikiran buruk tersebut melalui latihan yang akan kita lakukan. Apakah adik setuju sejauh ini? Baik. Kemudian ada skill reflection of feeling, yaitu kemampuan konselor dalam merefleksikan emosi seorang konseli supaya si konseli ini merasa tidak dihakimi dan merasa diterima. Contoh verbatimnya, baik, tampaknya adik merasa sangat terintimidasi, cemas, dan merasa tidak berdaya ketika dihadapkan pada situasi sosial seperti itu. Begitu ya. Kemudian ada reflection of meaning. Reflection of meaning yaitu kemampuan konselor untuk menggali, menangkap, dan juga memantulkan kembali nilai, keyakinan atau makna terdalam yang terkandung di dalam pernyataan atau keluhan yang disampaikan oleh konseli. Nah, contoh verbatimnya, artinya, bagimu, ketenangan dan rasa aman dari perundungan jauh lebih berharga dan menjadi prioritas utama saat ini. Meskipun adik itu harus mengorbankan kebutuhan sosial untuk berteman. Kemudian ada focusing, yang dimana ini adalah keterampilan konselor untuk memusatkan perhatian, arah pembicaraan pada inti utama. Contoh verbatimnya, baik, ibu mengerti. Banyak hal yang sedang adik pikirkan, namun mari kita pusatkan perhatian kita terlebih dahulu pada masalah rasa takut terhadap perundungan yang tadi adik sudah sampaikan, karena hal inilah yang paling mengganggu kecemasan adik di sekolah. Kemudian ada influencing skill. Nah, influencing skill ini adalah keterampilan konselor dalam memengaruhi konseli ke arah perubahan pola pikir, emosi, dan juga perilaku yang lebih positif dan adaptif. Nah, contoh verbatimnya, jika adik terus menuruti pikiran negatif dan memilih menghindar dari kegiatan kelompok, konsekuensi logisnya, adik akan semakin terisolasi dan nilai akademik adik itu bisa menurun. Sebaliknya, jika kita hentikan pikiran itu, adik bisa mulai berinteraksi dengan tenang. Kemudian ada direktif, yaitu kemampuan memberikan arahan atau instruksi langsung yang terstruktur kepada konseli. Kemudian ada skill confrontation, yaitu keterampilan untuk menunjukkan ketidaksesuaian yang terjadi pada diri konseli agar ia menyadari secara etis. Contoh verbatimnya, di satu sisi, adik tadi mengatakan ingin sekali kita bebas berinteraksi dan aktif lagi mengikuti kegiatan sosial di sekolah. Namun di sisi lain, adik itu justru terus memilih menjauh dan langsung pulang ke rumah setiap kali bel istirahat berbunyi. Bagaimana adik bisa melihat kedua hal ini yang bertolak belakang ini? Kemudian ada incongruity, yaitu kemampuan konselor dalam membaca dan juga menunjukkan ketidaksesuaian yang terjadi secara langsung atau ucapan verbal konseli dengan ekspresi emosi atau bahasa tubuh nonverbal yang ditampilkan saat itu juga. Contoh verbatimnya, adik barusan mengatakan bahwa adik merasa sudah baik-baik saja dan tidak menganggap ejekan teman itu sebagai masalah. Namun, ibu perhatikan matanya adik itu berkaca-kaca. Dan suara adik itu terdengar gemetaran, menahan sedih untuk mengatakannya. Apakah benar adik baik-baik saja? Baik, kalau begitu. Kemudian ada skill sequencing, yaitu kemampuan konselor untuk mengelola, menyusun, dan mengarahkan jalan tahapan wawancara konseling dari awal hingga akhir secara sistematis dan juga terstruktur. Contoh verbatimnya, setelah kita membuka sisi ini dengan membangun kedekatan dan berhasil mengidentifikasi bahwa pikiran negatif adik adalah pemicu kecemasan, mari kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu mempelajari dan mempraktikkan teknik penyelesaian masalah menggunakan thought stopping. Baik,
skill yang terakhir adalah personal and theory counseling skill integration, yaitu kemampuan untuk menyatukan kualitas kepribadian konselor dengan landasan teori konseling yang diterapkan agar layanan terasa alami namun tetap profesional. Contoh perbatinnya itu, baik, mari kita bekerja sama sebagai tim. Ibu akan membimbing adik memahami teknik ini langkah demi langkah, dan kita evaluasi bersama hasilnya ya. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni.